Employee relation itu adalah memang kita anggap banyak perusahaan yang sepele menganggap ini ya. Tapi ini penting ya. Employee relation ini penting dilakukan oleh perusahaan untuk setidaknya ya membantu memulihkan citra dan reputasi perusahaan pada saat pasca terjadinya krisis di alami perusahaan tersebut. Ya, krisis dalam skala yang luas kerap kali juga terjadi akibat minimnya atau buruknya hubungan kerja antara manajemen dan karyawan. Itu pasti ya, sangat pasti yang terjadi. Karena apa? Karena minimnya atau buruknya hubungan kerja antara manajemen dan karyawannya. Ya, jadi lebih lanjut dikatakan oleh Puspita dan Ulmer ya, bahwa jika organisasi tidak dapat mengembangkan hubungan yang positif antara manajemen dan karyawan, jadi masalah dapat timbul ya. Masalah itu banyak ya, masalah krisis dan sebagainya. Akhirnya misalnya ada karyawan yang males kerja, ada karyawan yang nggak efektif, misalnya yang sering telat dan sebagainya. Itu nggak bisa juga, spesialnya nggak bisa juga kita salahkan ininya ya, misalnya karyawannya ya. Kadang kita juga harus berkaca kepada diri kita sendiri. Nah, jadi menegaskan dampak negatif ya. Nanti kalian baca saja yang diakibatkan buruknya hubungan kerja. Biasanya itu dapat menimbulkan frustasi di kalangan karyawan. Ya, lebih lanjut dijelaskan bahwa frustasi yang dialami oleh karyawan menjadi alasan bagi mereka untuk menyerang organisasi. Baik alasan bagi mereka. Makanya kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya karyawan ada frustasi, akhirnya dia pasti menyerang perusahaan gitu. Ya, jadi siapa lagi yang membackup perusahaan ya ketika karyawannya saja tidak lagi mau mendukung gitu. Kayak saya katakan tadi, di kadang-kadang karyawan bisa jadi netizen, karyawan bisa menyerang ini. Bisa dikatakan misalnya ada yang komentar, oh memang dasar nih perusahaan ini kadang-kadang dia memang kayak gitu tuh, memang didukung sama karyawan ya, emang betul, saya udah 10 tahun kerja di situ memang kayak gitu tuh, jangankan untuk pelanggan, untuk karyawan ya kadang-kadang pelit segala macam. Jadi seperti itu. Jadi karyawan itu kadang-kadang menjadi suatu ancaman juga buat si perusahaan dalam menangani krisis gitu. Karyawan adalah aset berharga ya yang dimiliki perusahaan di dalam organisasi yang harus dipertahankan. Nah, jadi di sini saya katakan bahwa kenapa sih kok kalau menjadi karyawan kita juga bisa memberikan arahan, masukan oleh kepada atasan kita bahwa tangani karyawan ya seperti ini. Jadi karyawan itu adalah aset berharga yang dimiliki perusahaan. Nah, jadi ini ada kasus ini ya apa namanya kebakaran Maldenis. Nanti kalian juga bisa baca saja yang pada intinya ya perusahaan ini itu menganggap bahwa karyawan itu sebagai keluarganya sendiri gitu. Jadi sehingga ketika krisis terjadi, karyawan beranggapan bahwa krisis yang terjadi ini ya krisis kita juga, ya bukan krisis perusahaan. Tapi kalau memang kita jauh dari perusahaan, perusahaan nggak mempunyai kita, maka bahwa kalau misalnya perusahaannya kena krisis ya itu urusan lu gitu. Maksudnya ya itu urusan perusahaan ya kita ya mana mau tahu gitu. Tapi kalau misalnya kejadian yang dialami oleh Malden Mills ini ya karena emang dia peduli sama karyawan, dia menganggap karyawan adalah sebagai keluarga. Jadi ketika krisis terjadi, karyawan menganggap bahwa krisis ini juga terjadi karena ya krisis ini adalah krisis kita juga, krisis ini adalah krisis karyawan juga, seperti itu. Nah, jadi yang paling penting ya mereka tuh memberikan jaminan ya bahwa ia akan tetap memberikan gaji penuh selama 30 hari ke depan. Ya. Bahkan pada saat kebakaran masih berlangsung. Nah, inilah yang paling pentingnya ketika krisis terjadi, kalau bisa 1 kali 24 jam kita harus memberikan kepastian kepada publik kita ya. Kalau di sini kejadiannya itu ialah perusahaan yang kebakar ya. Jadi ketika kebakaran masih berlangsung dia berkatakan langsung, kalian nggak usah khawatir ya, saya akan memberikan gaji penuh selama 30 hari ke depan. Padahal api masih berkobar nih ya. Nah, jadi kebakaran tidak dilihat dari krisis yang menimpanya ya, tapi melainkan menimpa karyawannya sebagai dari suatu kesatuan dengan perusahaan. Jadi mereka peduli nih sama karyawannya. Nah, penting sebenarnya sebuah perusahaan itu untuk untuk menjalani ya manajemen krisis ya sebelum krisis terjadi. Nah, jadi kesimpulannya dari kasus di atas ya dapat dipahami bahwa kekuatan dalam menciptakan hubungan yang baik kepada karyawan adalah nilai yang sangat penting ya untuk kita lakukan. Di mana karyawan yang loyal adalah pelanggan yang mau melakukan apapun demi mempertahankan kebutuhan organisasinya ya. Nah, tapi kebanyakan kita kadang-kadang masuk di dalam perusahaan kan sebagai batu loncatan saja ya. Jarang sekali yang loyal terhadap perusahaan. Karena orientasinya kita ialah, ya tadi kalau memang kita nggak nyaman di perusahaan ya pasti kita akan cabut gitu. Kita pasti akan keluar. Karyawan yang loyal atau disebut dengan employee loyalty terbentuk dari hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan ya. Sehingga karyawan dapat mengerti kondisi ketika. Nah, jadi ada beberapa cara ya dalam mengelola karyawan.
ya. Jadi kalian bayangkanlah kalian sudah menjadi seorang ini ya, sudah menjadi seorang atasan lah ya. Nah, yang pertama tadi ya, dengan memotivasi karyawan. Ya, jadi bagaimana cara kita tuh untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Tadi bisa dengan hubungan baik. Kadang-kadang gini ya, karyawan tuh kadang-kadang yang mereka butuhkan tuh bukan hal yang paling utama, bukan gaji saja. Kadang-kadang perusahaan kan gini, saya udah berikan gaji nih sama karyawan saya, ya udah pasti karyawan udah cukup nih, misalnya nggak perlu lagi yang lakukan. Padahal sebenarnya karyawan tuh cuman gara-gara dibilang gini sama atasannya, turun ke bawah langsung berkomunikasi dengan kalian cuma hanya mengatakan bahwa bagaimana keadaan kamu hari ini, apakah kamu baik-baik saja. Padahal cuma kata-kata itu saja yang bisa membuat kalian tuh semangat dalam bekerja. Tapi kenyataannya biasanya atasannya tuh menutup pintu rapat-rapat ya, pintu kantornya rapat-rapat untuk karyawan. Ya, nggak mau menerima karyawan. Misalnya itu hal-hal yang dapat memperburuk keadaan sebenarnya. Seharusnya atasan itu harus terbuka ya dan sebagainya. Kemudian ya kita tuh harus merekrut, melatih dan mengevaluasi karyawan. Jadi kita kan juga nggak mau ya membeli karyawan dalam karung gitu. Kan banyak sekarang karyawan-karyawan ya atau nggak usah karyawan ya, pegawai-pegawai juga masuk ke dalam instansi tersebut atau perusahaan tersebut karena saudara kah, karena keponaan dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya ya tadi gitu kan, kita nggak mampu mengelola karyawan ya. Jangankan ya akhirnya kita apa? Kita nggak berani ngomong nih. Kalau ngomong nih, kita ngomong dia jangan-jangan dia ini lagi ya keponaannya pimpinan lagi. Jadi akhirnya kita takut untuk ngomong. Akhirnya terjadilah iklim komunikasi yang gak baik dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah perekrutan karyawan yang sesuai, ya. Kemudian pelatihan karyawan yang sesuai. Kemudian juga meningkatkan kinerja perusahaan di situ.